Semester terberat sih kata gue semester ganjil ya, kayak semester 3, semester 5 itu. Kalau kena marah dosen. Tempat terhoror teman-teman, sebenarnya kalau kita tuh dimarahin dosen itu merupakan momen horor bagi gue, kalau gue jujur gitu. Iya, daripada ketemu yang tidak kasat mata kan. Karena kalau udah dimarahin dosen apalagi nilainya terancam, itu horor banget kan. Iya lagi. Oke. Dari hati turun ke suara. Obrolan santai, nggak pakai drama. Yuk kenalin Samudra Suara. Temanin hari lo kapan aja. Oke guys, balik lagi di Samudra Suara bersama gua Lalu Rizgan selaku host pada hari ini. Tentunya dengan narasumber yang kece banget. Kali ini gua kedatangan tamu nih, dua and only. Dia merupakan kahim gua dan merupakan kedua yang gua kagumi lah sebenarnya di kampus ya. Ini dia gua kenalin Hanif Ibnu Octavian, tepuk tangan. Oke, gimana kesibukan hari-hari ini Pak? Aduh, kesibukan sih sekarang lagi mau fokus UTS sih. Fokus UTS ya? Iya. Kapan sih hari Senin ya? Senin sih, sampai tanggal 16 lah kira-kira UTS tuh. Tapi lo udah siapin gak sih untuk persiapan UTS gitu? Persiapan sih nggak begitu banyak ya. Ini lebih ke dan catatan-catatan yang udah pernah ditulis ya. Nyontek kali ya. Iya. Oke, mungkin gue sedikit cerita dulu mungkin ya untuk hari ini. Boleh banget. Tadi gue kampret banget sih hari ini ya. Tadi gue habis jogging di CFD tadi di Sudirman ya. Gue nyasar anjir. Gue nyasar ke Manggisar, seharusnya gue ke HI ya. Kebetulan HI, cuman gue nyasar ke Manggisar ya, bego banget sih gak tuh. Jadi itu yang kegoblokan hari ini gitu ya. Nih, gue boleh nanya sesuatu nggak sih? Boleh. Kenapa nih Bang Rizkan? Gue pengen nanya, lu tuh sebenarnya masuk informatika tuh karena apa sih? Gitu. Masuk informatika ya? Iya. Kalau kita ceritain ya dari Iya, awal. boleh. Pertama kan gue daftar SNMPTN sama SBMPTN. Oh. Kayak orang-orang lah. Lu daftar di mana? Daftar di mana ya Bang? Waktu SNM kan dari sekolah. Mhm. Nah, waktu SBM tuh gue ujian di Undip. Wah gila, mau Universitas Diponegoro ya? Iya, kemarin tuh, jauh lah gede ya. Harus Terus? pakai goceng di sana tuh. Nah, di sana tuh kan ujian. Ternyata waktu gue ambil saintek kan, info juga tuh gue di SBM. Ngambilnya mau ke Unsur kan. Nah, ternyata gagal. Gagal ya? Tapi hati gue masih tetap pengen ke informatika. Kebetulan saudara ada yang di TPL juga nih. Nawarin, nih di TPL juga ada informatika. Iya. Daftarnya gampang kok, cuma ngikutin rapot doang. Ya udah, gua iseng-iseng aja gitu kan. Daftar, ngituin rapot, ternyata di ACC gitu. Sampai akhirnya masuk ke informatika. Awalnya masuk informatika sendiri sih gara-gara tertarik sih sama teknologi kayak komputer. Kayak dulu kan suka main warna ya, jadinya dari kecil udah berhubungan sama yang namanya teknologi lah. Teknologi pastinya. Dan pasti juga lo ngambil informatika mungkin karena di dunia ini teman-teman sebenarnya fokus di dunia ini sekarang itu adalah di teknologi digital gitu. Apa-apa sekarang serba digital. Lo ngejual produk aja, produk digital itu lo bisa bikin lo head on gitu sebenarnya ya. Betul. Nah, itulah pentingnya kita nggak buta banget sama digital gitu ya. Jadi itu cerita lo ya tentang kenapa lo bisa masuk informatika. Berarti karena lo nggak keterima di negeri. Ya, Makanya akhirnya lo ambil ITPLN ya. Ya walaupun keterima di negeri tetap pasti ngambil informatika Nah, juga. itu dia gokil banget teman-teman, boleh tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan. Nah, tapi ini gue nanya tentang waktu lo awal-awal kuliah itu gimana sih? Lo bisa bertahan gitu ya, namanya anak informatika pastinya ya. Pasti sibuk dengan laporan ya pastinya. Betul. Nah, lo bisa sampai lo semester berapa sih ya? Semester 6. Oh, semester 6 ya? Nah, lu bisa bertahan sampai semester ini berarti sekitar 3 tahunan tuh ya kan? Betul. Dan lu ingin mengincar 3,5 ya, berarti gue dengar-dengar Ya, gitu. setiap orang juga pengen. Pasti ya, pengen cepat-cepat gitu ya. Nah, lu kok bisa sih ngelewatin hal-hal lika-liku perjalanan lu dari semester 1 sampai semester 6 lu bisa melalui itu semua gitu. Mungkin cerita lagi nanti. Boleh banget. Mungkin gue ngejelasin lah dari semester 1 tuh gimana. Dulu kan belum ada nih yang namanya GPT, yang namanya AI buat anak informatika tuh. Jadi kalau misal kita mau belajar ngoding atau ada codingan error dan macamnya tuh kita benar harus nyari sendiri, belajar sendiri lah. Iya. Kalau sekarang kan lebih dipermudah dengan ada AI, codingan error dikit minta GPT atau minta DeepSeek atau segala macamnya lah. Kalau dulu kan apalagi praktikum juga masih tulis tangan tuh kan. Benar banget.
Nah itu benar-benar agak sedikit susah tuh, apalagi gue yang basicnya di SMA kan, belum ada kenal sama apa namanya coding, belum kenal sama namanya apa sih itu informatika gitu. Benar-benar cuma by pengen informatika doang. Iya banget Iya. informatika. Itu tuh benar-benar harus belajar dari awal, mulai dari belajar sama teman-teman yang udah pernah SMK, Iya. kayak kelas lab juga semester 1 semester 2 semester 1 semester 2 ini ibaratnya perubahan sih buat gue. Iya. Apalagi kan kita covid gitu kan, Benar banget, kita urusan Covid. COVID ya lupa gitu ya. Terus covid itu kan benar-benar kita 2 tahun ibaratnya ya nggak nolak gitu ya. iya, nggak ketemu teman-teman kan, di rumah doang, nggak tahu lah muka teman kita kayak gimana kan 2 tahun itu. Nah itu setelah kita kuliah kan, kemudian kita peralihan kan Iya ibaratnya. benar banget. Dari covid mulai masuk lagi. Nah, itu kan benar-benar apa ya, bikin seneng lah ibaratnya ketemu teman-teman lagi gitu kan. Nah di semester 1 semester 2 nih gue banyak sih dapat teman-teman, apalagi kan gue merantau dari Iya. desa ke Jakarta, benar kenal semuanya nih, mulai dari Sabang sampai Merauke ada lah di TPLN kan. Nah itu dia tuh tepuk tangan lagi ya. Oke banget ya Pak Lutfi ya. Tapi ini gue mau nanya kan, menurut lu semester yang lu tempat semester terberat bagi lu tuh semester berapa? Semester terberat sih kata gue semester ganjil, kayak semester 3 semester 5 gitu. Karena gue rasa di semester 3 semester 5 nih gue kan kebetulan ngambilnya 24 SKS kan. Nah itu ngambilnya kebanyakan laboratorium. Nah laboratorium kan ada yang namanya laprak gitu kan. Iya. Karena ngambilnya banyak laboratorium, jadi lapraknya tuh seminggu bisa tiap hari mungkin ujian laprak. Itu yang bikin berat sih. Itu berat banget. Ganjil. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan berikutnya teman-teman, mungkin kita belum minum dulu dah, boleh? Oh iya, boleh. Minum lah gitu ya tadi ya, boleh. Tahu sih deh, Kesal banget gitu ya. Boleh ya, Boleh banget gitu. apa nih kira-kira? ATA. Nanti tadi yang ngantuk mungkin nanti disensor. Oke. Kita minum dulu kali ya. Enak nih. Boleh nanti di kontak si tehnya ya. Sudah Sudah banget. sponsor kali. Masa nggak kelihatan bentuknya kali? Nah, Oke, nah mungkin kita bahas lagi, kita balik lagi ke pembahasan ya. Tapi lo selama di kampus pernah ngalamin apa ya? Ya namanya kehidupan kampus ya pasti mungkin memiliki suatu misteri. Wah ini agak horor gitu ya. misteri apa nih? Nggak bukan misteri bukan horor apa gitu ya. Buat lo kayak ibaratnya lo kena marah sama dosen atau gimana gitu. Oh, mungkin Kan itu kan ibaratnya agak horor tuh ya. Hai, orang emang sih kalau kemarin. Tempat terhoror teman-teman sebenarnya kalau kita tuh dimarahin dosen, so itu merupakan momen horor bagi gue ya kalau gue jujur gitu. Iya, daripada ketemu yang tidak kasar Nah, banget. gitu Karena kalau udah dimarahin dosen apalagi nilai terancam itu horor banget. iya lagi. Oke, coba lu pernah nggak sih cuma pengalaman dosen kena marah itu? Kalau sampai saat ini sih belum pernah sih ya, karena gua ketika kuliah sih main aman gitu kan. Main aman. Takut juga kan kalau kena nilai bahaya juga gitu. Karena kita kan kuliah buat lulus dengan nilai terbaik lah buat Iya. juga. Kan gua sih kalau buat kena marah dosen nggak pernah sih. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillahnya dia. Jadi teman-teman, kalau bisa kita jangan pernah membuat dosen kita marah atau guru kita marah teman-teman. Terus jaga attitude dan adab kalian sebenarnya nggak? Betul banget Pak Presiden. Oke, ini kita beralih dari akademik ya. Boleh. Kita agak melipir dikit masalah tentang organisasi. Boleh banget organisasi ini. Dan teman-teman, for your information juga bahwasannya Hanif ini merupakan ketua himpunan di S1 Teknik Informatika, benar ya? Di Betul. periode 2024-2025 ya. 2025. Dan merupakan ibaratnya ketua himpunan gue juga gitu ya. Oke. Nanti gue mau nanya dikit-dikit tentang himpunan S1 Teknik Informatika atau biasa disebut HIMAKA nih, boleh nggak? Boleh bang, boleh. Nah, menurut lo HIMAKA tuh apa sih gitu ya? Kalau menurut gue ya, Himaka ini sendiri, Himaka kan ibaratnya kalau dari gue sendiri itu ibaratnya sebuah rumah. Informatika kan sebuah jurusan. Himaka ini ibaratnya sebuah rumah untuk para anak-anak jurusan informatika ini sendiri. Jadi misalkan kita mau bercerita tentang akademik, misalkan kita bercerita tentang hobi, ceritakan tentang hal-hal masalah pribadi, itu dari Himaka kata gue sih bisa buat tempat cerita hal-hal kayak gitu. Terus dari Himaka sendiri juga bisa membantu banget sih buat teman-teman misal mau lebih aktif panitiaan atau mau cari-cari sertifikat atau mau cari-cari ya ini dia berbau relasi lah. Karena kan kalau menurut gue sendiri ya, kalau gue sendiri prinsip gue sih kalau kuliah tuh kuliah pulang doang, gue rasa nggak efektif bagi gue. Karena
dulu tuh waktu awal-awal sih cerita juga, gue tuh nyoba hal baru gitu, mulai dari kepanitiaan, ikut kepanitiaan karisma. Woi. Nah itu gue mulai tertarik lah yang namanya berhubungan sama orang lain, kerjasama gitu. Jadi masuk ke organisasi, ke Himaka juga, sampai akhirnya sekarang jadi ketua Himaka gitu. Wah, gokil banget. Murni pribadi karena pengen ikut andil gitu juga kan, dalam organisasi, biar juga ketemu teman-teman yang lain gitu. Karena kalau misal kita cuma kuliah pulang kan, kita ya cuma ketemu teman-teman kita yang misalkan kuliah terus di kelas pokoknya gitu doang kan, nggak bisa kenal contohnya ke misal jurusan lain atau gimana. Karena kan kalau kita ikut organisasi sendiri, misal kayak ada proker atau ada kegiatan rapat antar lingkungan kan bisa tuh kita kenal. Jadi relasi ya. Iya, betul banget, relasi ya. Networking gitu ya, benar-benar. Tapi ada tantangan sendiri nggak sih lo ketika menjadi seorang ketua gitu ya di suatu himpunan atau organisasi itu, mungkin dari anggota lo atau dari staff lo itu agak susah gitu dibilang, ada tantangan sendiri nggak sih? Tantangan ya, kalau untuk tantangan sendiri pasti setiap kegiatan ada tantangannya. Baik itu kuliah pun ada tantangannya sendiri. Kalau untuk jadi ketua himpunan ini sendiri mungkin lu lebih banyak waktu lu yang nggak bisa lu keluarin buat pribadi, yang harusnya bisa lu buat me time sendiri nih. Jadi lu harus keluarin waktu lu ini, luangin buat himpunan gitu. Contohnya kayak misalnya ada rapat atau ada proker-proker yang mau dijalani, itu kan perlu ada waktu yang kita sisihkan gitu. Jadi kalau misalnya ikut organisasi atau apalagi jadi pemimpin sebuah organisasi, itu benar-benar harus apa ya namanya tuh nge-handle waktu lu secara baik loh. Maksudnya bikin rundown sendiri lah buat diri lu. Berarti lu tuh sebuah acara gitu. Jadi kapan lu harus belajar, kapan lu harus ngerjain tugas, kapan lu harus organisasi. Jadi harus balance lah ibaratnya. Jangan gara-gara ikut organisasi yang lainnya apalagi akademiknya ikut terlantar gitu. Karena tujuan awal lu di sini kan buat kuliah sampai lulus gitu. Jadi organisasi ibaratnya buat selingan aja lah. Wah, hebat banget ya bisa mengatur waktu-waktu ya dengan akademik dan organisasi teman-teman. Mungkin kita bakal menuju sesi terakhir teman-teman. Gue pengen nanya lo tentang satu hal lagi. Apa itu ya? Apa yang pengen lo ucapin gitu ke anak-anak informatika gitu? Siapa tahu ini sebagai motivasi ya kan? Boleh. Anak-anak informatika gitu. Mungkin ini agak sedikit kurang kenal ya karena bukan briefingnya kan. Jadi mungkin agak sedikit apa ya namanya dari pribadi gua sendiri. Boleh. Mungkin sedikit kata-kata ya buat anak-anak informatika, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kalian. Jangan takut juga untuk mengeluarkan saya kalian, karena di kampus ini adalah waktu untuk kalian bisa bebas tanpa ada yang mengekang gitu. Karena yang namanya mahasiswa itu waktunya kita untuk bersuara, bukan cuma kita berdiam diri saja dan mencari hal-hal yang seharusnya bisa mengeksplor jati diri kalian gitu nantinya. Jadi saya sarankan buat kalian teman-teman, jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berkembang, dan semangat untuk kuliahnya. Wah, Oke, terima kasih Bang Hanif udah bisa jadi narasumber di podcast sama suara kali ini ya. Bang Rizgan juga keren banget nih sebagai host kita. Oh iya. Thank you juga tim kreatif yang udah ngebantu nge-set up, nge-videoin juga. Terima kasih. Oke, udah pada di sesi terakhir. Mungkin penutupan dari gue aja ya. Boleh banget Bang Rizgan, silakan. Gue bisa menyimpulkan bahwasannya lu jangan pernah protes sama proses, men. Bahwasannya kita tuh manusia, ketika kita capek, kita istirahat, kita lapar, kita makan, ketika kita haus, kita minum. Jadi jangan pernah bosan dengan proses lu. Oke, gua Lalu Rizgan izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching in this video. Thank you.